Ananda yang Bapak banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mencoba melanjutkan lagi pembelajaran kita. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya dan lebih berkahnya kita awali dulu sama-sama dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan diwakili oleh perwakilan dari kelas 10 Nia 3. Silahkan kepada salah satu dari Ananda yang ingin mewakili membacakan ayat suci Al-Quran dipersilahkan. Boleh, siapa saja boleh. Kak Adam Zain, hadir Kak Adam? Cek, Kak Adam. Kak Fauzan, hadir Kak Fauzan? Hadir, Pak. Boleh Kak Fauzan barangkali bersedia membacakan sebahagian ayat suci Al-Quran sebelum kegiatan belajar mengajar kita dimulai. Silakan. Siapa? Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Kak Fauzan yang telah membacakan sebahagian ayat suci Al-Quran yang mana yang dibacakan barusan itu surah Al-Lahab. Kalau di pelajaran tarikh kita sudah membahas sedikit ya tentang menyinggung tentang surah Al-Lahab. Bagaimana asbabun nuzul Allah menurunkan surah Al-Lahab dan lain sebagainya. Alhamdulillah semoga dengan dibacakannya surah Al-Lahab tersebut menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi lebih berkahnya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk Kak Adam Zain, terima kasih Kak Adam. HP-nya lagi ada gangguan katanya, tidak apa-apa. Semoga jadi kebaikan buat kita semuanya ya. Baik Ananda yang Bapak banggakan, insya Allah untuk pembelajaran kita pada hari ini, Bapak izin screen dulu ya terlebih dahulu. Udah ada tampil belum? Sudah ada. Udah kelihatan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ananda sebelumnya mohon maaf ya sebelum-sebelumnya kemarin Bapak kalau tidak salah hampir 2 pertemuan itu menggunakan video pembelajaran terus-menerus dikarenakan qadarullah kemarin Bapak masih sakit ya. Jadi tidak bisa mengajar langsung melalui media Zoom. Kemudian yang kedua jaringannya kurang stabil juga ya. Bapak masih batuk-batuk gitu ya. Jadi kalau menggunakan Zoom itu malah bikin jengkel ya yang mendengarkannya karena terlalu banyak batuknya daripada menyampaikan materinya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Ananda semuanya karena
mungkin tatap mukanya rada terkendala. Ya, semoga tidak mengurangi keberkahan dan hasil ilmu yang didapatkan oleh kita semuanya. Ananda yang Bapak banggakan, di kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita, yang mana pembelajaran kita hari ini yaitu masih membahas sebahagian dari akhlakul mahmudah, ya. Yang mana tujuannya untuk merubah hidup kita yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi, atau menjadi baik, yang tadinya sudah baik ditingkatkan untuk menjadi lebih baik kembali. Karena misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk untuk memberikan ataupun memberikan suri tauladan, memberikan contoh akhlak yang terbaik agar kita semua menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia, manusia-manusia yang berakhlak baik. Sayyidina Ali karramallahu wajah pernah memberikan sebuah nasihat kepada kita semua. Beliau berkata, "Man la adzabalahu la ilma lahu." Barang siapa yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki etika, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu attitude ditulisnya, attitude, ya. Tidak memiliki etika, la ilma lahu, sama dengan orang yang tidak berilmu. Artinya meskipun ilmunya banyak, ilmunya luas, ilmunya luar biasa, kalau ilmunya itu tanpa didasari dengan akhlak-akhlak yang mulia, apalah artinya sebuah ilmu hanya sekedar pengetahuan saja, tidak diaplikasikan, tidak direalisasikan, tidak diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu perlu sekali dan penting sekali kita semua mempelajari ilmu sekaligus dibarengi dengan akhlak. Ananda semuanya boleh menjadi seorang ahli fisika yang berakhlak. Boleh menjadi seorang ahli matematik, tapi ahli matematik yang berakhlak. Boleh menjadi seorang ahli bahasa, ahli sastra yang berakhlak. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyinggung mengenai ilmu tanpa akhlak, tanpa takut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa seseorang yang bertambah ilmu, akan tetapi tidak bertambah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khosyatullahnya sedikit, ilmunya mah banyak, tapi khosyatullah, rasa takut kepada Allahnya sedikit, maka lam yazdad minallah illa bu'dan. Dengan ilmunya tidak akan bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala illa bu'dan, melainkan akan makin bertambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pentingnya akhlak. Maka di dalam surah Fatir, itu surah nomor ke-35-an, di sana ketika menyinggung orang yang berilmu yang disebut dengan ulama, di ayat yang ke-28 Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pantas disebut sebagai seorang ulama. Artinya ketika Ananda ilmu banyak, maka barengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu tersebut akan bermanfaat, tidak akan menjadi sebuah kesombongan. Memiliki harta tidak akan menjadi sebuah kesombongan. Memiliki jabatan tidak akan menjadi sebuah kesombongan. Tapi barengi dengan akhlak yang mulia. Maka dari itu, perlu sekali, penting sekali kita mempelajari tentang akhlak. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 4 golongan manusia. Ya, 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Jadi ini bukan tentang surga yang tak dirindukan, tetapi surga yang sangat merindukan manusia. Bukankah kita seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta agar kita itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, minta keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, minta diberikan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Sementara nikmat yang banyak itu Allah sediakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka surgalah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memang tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Segala yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan adalah untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharapkan surga. Akan tetapi ketika Allah sudah ridho kepada kita, surga pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini pada penjelasan kali ini bukan kita yang meminta surga. Ya, bukan kita yang meminta surga. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas surga menangis, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dimasuki oleh 4 orang yang berakhlak ini. Ya. 4 orang yang memiliki kriteria, 4 kriteria ini sangat dirindukan oleh surga. Bukan kita yang meminta untuk masuk surga, akan tetapi surga yang merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, masukkan 4 orang ini, 4 macam orang ini kepadaku. Berikan dia nikmat-nikmat-Mu di dalam surga yang telah Engkau sediakan nikmat di dalamnya. Ya. Siapakah 4 orang tersebut yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat penjelasannya dalam hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Ya. Kalau kita masuk ke tarikh, Ibnu Abbas itu adalah anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Insya Allah nanti di kesempatan pada pembelajaran tarikh kita akan bahas bagaimana masuk Islamnya Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun ke-8 Hijriah. Ya. Baik, Ananda yang Bapak banggakan, kita lihat hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam hadis ini diceritakan ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat merindukan kepada 4 kelompok manusia. Surga sangat merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang mana kita pahami surga itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai untuk mencari gambaran surga itu sulit digambarkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang gambaran surga. Surga itu la ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbin bashar. Untuk membayang-bayangkan nikmat surga, surga itu la ainun ro'at. Mata ini tidak pernah memandang sebuah keindahan yang lebih indah daripada surga. Wala udunun sami'at. Telinga ini tidak akan mampu mendengar bagaimana keindahan-keindahan yang berada di dalam surga. Wala khotoro ala qalbin bashar, sampai hati kita tidak bisa membayang-bayangkan bagaimana indahnya surga. Ketika kita membayangkan keindahan yang sangat indah, surga jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Ketika telinga kita mendengar keindahan surga yang sangat luar biasa, maka sesungguhnya surga yang asli lebih jauh dari apa yang kita dengar. Ketika mata kita melihat sesuatu yang indah-indah luar biasa, maka surga yang asli lebih jauh lebih indah dari apa yang pernah kita lihat. Meskipun sebahagiannya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di Al-Qur'an. Misalkan di surga itu inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara 'uruban atraban li ashabil yamin. Ataupun misalkan di surga itu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di surga itu mengalir
Air di bawahnya yang tidak akan pernah surut, yang tidak akan pernah habis. Tapi kita tidak akan pernah bisa membayangkan air itu seperti apa, bagaimana. Kan nanti nikmat surga itu akan dirasakan ketika kita sudah memasuki surga tersebut. Dan ternyata nikmat yang begitu besar tersebut, ya, nikmat yang begitu besar tersebut akan dimasuki oleh orang-orang yang dirindukan oleh surga. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat merindukan kepada 4 kelompok manusia. Talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa saimi fi syahri Ramadan. Ini yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Pertama, yang sangat dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Akhlak kepada Al-Qurannya luar biasa. Karena segala sesuatu memiliki hak, Al-Quran pun memiliki hak untuk dibaca oleh kita semua. Maka orang yang sangat dirindukan oleh surga, yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ananda sekalian, Al-Quran ini merupakan sebuah kitab suci yang diturunkan kepada malaikat yang paling suci, yaitu malaikat Jibril, dibawa kepada manusia yang paling suci, memiliki gelar afdalul makhluqat, makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkannya pun kepada ataupun di tempat-tempat yang suci. Tempat yang suci yaitu tanah suci, Mekah dan Madinah. Sampai dijanjikan sebuah tempat yang mana tempat tersebut dijadikan sebagai huruf qasam oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat janji. Di antaranya dalam surah At-Tin, Allah berjanji dengan tanah suci, dengan tempat suci. Allah berfirman, wa hadal baladil amin, dan demi negeri yang aman, yaitu Mekah dan Madinah. Maka kitab suci diberikan kepada malaikat yang paling suci, diturunkan kepada nabi alias manusia yang paling suci, diturunkan di tanah suci, dan akan dibaca oleh orang-orang yang akan membacanya, dan orang yang membacanya akan menjadi suci kembali sebagaimana ia suci ketika ia dilahirkan, dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat itu hanya orang-orang yang memiliki hati yang suci. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang akan datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat harta dan anak, tetapi yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat yang memiliki hati-hati yang suci. Maka untuk itu, marilah Ananda semuanya kita sering-sering membaca kitab suci, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Quran itu apa sih, Pak? Al-Quran itu dari lafaz qara'a yaqra'u. Qur'anan artinya adalah bacaan. Apa yang harus kita baca? Makanya surah pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sewaktu di Gua Hira ataupun di Jabal Nur, itu adalah perintah untuk membaca. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Profesor Muhammad Saltut, ulama mutaakhir dari Universitas Al-Azhar, yang harus dibaca, kata beliau itu ada 2. Yaitu ayat-ayat Allah. Yang pertama ayat qaliyah,
Yang kedua ayat kauniyah. Apa ayat kauliyah? Ayat kauliyah itu ayat Allah yang tersurat. Ayat kauniyah itu ayat Allah yang tersirat. Ayat yang tersurat apa contohnya? Ayat kauliyah itu contohnya adalah Al-Quran. Sering-seringlah kita membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Qurannya harus bismi rabbik. Harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dorongan dari nafsu. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi membaca Al-Qurannya harus bismi rabbik. Harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Baca ayat qauliyah atau ayat Qur'aniyah. Yaitu Al-Quran. Yang kedua yang harus dibaca itu kata Profesor Muhammad Saltut dari Universitas Al-Azhar. Beliau menyebutkan adalah ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah itu Pak? Ayat kauniyah itu adalah alam semesta. Baca oleh kita alam semesta. Baca melalui ilmu biologi. Baca melalui ilmu fisika. Baca melalui ilmu kimia. Baca melalui ilmu matematik. Orang-orang lain itu membaca alam semesta itu sangat luar biasa. Dibaca, digali, diteliti, dipelajari batu, ada yang jadi semen. Dibaca, digali, diteliti, budah ataupun busa di lautan, ada yang bisa menjadi plastik. Dibaca, digali, diteliti, banyak sekali dari alam semesta ini yang sangat bermanfaat. Itu adalah hasil dari membaca, meneliti, menganalisis. Itu adalah perintah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Adalah perintah untuk membaca. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan talil Quran, berkaitan dengan membaca Al-Quran, Rasul sampai menyampaikan ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada siapapun yang membacanya. Kita warga Indonesia, sebetulnya kita itu memiliki angka 17 yang sangat luar biasa, ya Ananda. Sebagaimana kita ketahui, jumhur ulama, kebanyakan para ulama, sepakat bahwa turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, sepakat kebanyakan menyebutkan tanggal 17, meskipun sebagian ada yang menyebut tanggal 24. Tanggal 17 Ramadan. Jadi Indonesia ini punya angka 17 yang luar biasa. 17 Ramadan. Turunnya Al-Quran. Yang kedua, 17 rakaat. Itu sebagai tiang agama pondasi kehidupan. Yang ketiga, di Indonesia itu ada 17 Agustus proklamasi. Kan kita paham dalam sejarah Indonesia. Sebetulnya Bung Karno itu, Soekarno-Hatta, itu mencetuskan proklamasi pada tanggal 15, meminta pendapat kepada para ulama. Akan tetapi para ulama menganjurkan kepada Bung Karno untuk mencetuskan proklamasi itu tanggal 17, bukan tanpa alasan. Karena para ulama melihat pedoman hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan yaumal taqal jam'an, pada hari di mana hari itu bertemu dua pasukan yang sangat luar biasa, yaitu tanggal 17 bulan Ramadan. Maka didesaklah kepada Bung Karno untuk mencetuskan proklamasi itu kepada di tanggal 17 bulan Ramadan. Kalau dilihat di tanggalnya, dulu mencetuskan proklamasi itu kan tanggal 9, ya, tanggal 9 hari Jumat itu. Kalau di tanggal bulan Masehi. Akan tetapi ya 17 proklamasi itu dicetuskan adalah kalau dilihat dari bulan Agustusnya tanggal 17 Agustus. Maka itu bukan tanpa alasan para ulama meminta hal tersebut untuk mengingat, yang pertama mengingat 17 rakaat, yang kedua mengingat
17 Ramadan diturunkannya Al-Quran untuk menjadi pedoman, untuk menjadi bacaan dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkaca menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dalam sendi-sendi kehidupan kita. Sampai kan di Indonesia itu ukuran dewasa. Kalau dalam ilmu fikih kita lihat, dalam ilmu fikih ukuran dewasa itu tamamuhum sata asyarata sanatan fid dzakari. Untuk laki-laki ukuran dewasa dalam ilmu fikih itu 15 tahun. Untuk wanita 9 tahun. Akan tetapi untuk Indonesia itu punya ukuran dewasa yang tersendiri ya. Sampai Indonesia itu menetapkan ukuran dewasa itu 17 tahun. Ya. Jadi kita punya angka 17 yang luar biasa. Mungkin angka 17 tahun tersebut mungkin dilihat dari sejarah-sejarah ini. Sampai orang punya KTP itu harus bersyarat 17 tahun, 17 tahun, 17 tahun. Udah 17 tahun ke atas baru dikatakan dewasa itu di Indonesia. Meskipun dalam fikih itu ukuran dewasa ada 15, ada 9 tahun. Itu seperti itu. Jadi yang pertama, Nanda, yang harus kita kejar adalah talil Quran. Kita harus menjadi seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran. Untuk apa? Akhlak kita kepada Al-Quran. Yang pertama adalah tugas kita membacanya. Yang kedua adalah memahami isinya. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Jadi sebelum kita memahami isinya, sebelum kita mengamalkannya, minimal kita bisa membacanya terlebih dahulu. Bagaimana bisa kita mengamalkan dan mengetahui isinya sebelum kita bisa membacanya terlebih dahulu? Maka 4 orang yang dirindukan surga. Yang pertama adalah talil Quran. Sampai ada hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Orang terbaik adalah orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang terbaik itu orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan orang senantiasa mengajarkan Al-Quran. Maka jadilah kita orang-orang terbaik, yaitu belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Selain itu, dalam pembahasan kali ini, talil Quran ini, orang yang senantiasa membaca Al-Quran ini, adalah orang-orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ananda. Nanti di akhir, sesi akhir, kita akan sediakan kurang lebih 10 ataupun 15 menit sesi tanya jawab. Silakan Ananda kumpulkan dulu pertanyaannya yang berhubungan dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ataupun di luar tema juga, persilahkan. Yang pertama ini, talil Quran. Yang kedua, ya, yang kedua, orang yang sangat dirindukan oleh surga, ya, orang yang sangat dirindukan oleh surga itu adalah wahafizil lisan. Hafizil lisan. Orang yang senantiasa bisa menjaga lisannya. Ya. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Sampai barometer ukuran baik atau tidaknya seorang muslim itu dilihat dari bagaimana mulutnya. Lihat dari bagaimana lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim sejati, orang muslim yang paling luar biasa, orang muslim yang hebat, yang benar-benar muslim adalah dia yang bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga perbuatannya. Dia yang lisannya tidak menyakiti orang lain dan perbuatannya tidak menzalimi orang lain. Muslim yang baik itu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang orang lain itu merasa aman, merasa selamat, merasa tenang dari godaan lisan kita dan dari perbuatan kita. Maka ini akhlak yang kedua, Ananda. Yang perlu kita jaga adalah lisan kita. Betapa banyak orang bertengkar hanya dikarenakan lidah yang tak bertulang, alias lisan. Jaga lisan. Ya, dijaga lisannya. Sampai Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah disandarkan orang yang bisa menjaga lisannya itu dengan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Rasulullah SAW menyebutkan man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Ya, kalau tidak bisa bicara yang baik,
diam. Pilihannya hanya dua. Satu, bicara yang baik. Yang kedua, diam. Jangan sampai kita berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Apalagi pembicaraan-pembicaraan kita menyakiti orang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini, Ananda. Di bulan puasa ini. Pernah kan dalam sejarah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berjalan, melihat ada seorang ibu-ibu sedang memarahi orang lain. Mulutnya di bulan Ramadan memarahi orang lain. Membentak, menghina, dan memarahi orang lain. Maka Rasulullah SAW pada saat itu menyodorkan makanan kepada ibu tersebut. Wahai ibu, apakah ibu sedang berpuasa? Iya, saya sedang berpuasa. Kata Rasul, bukalah. Lebih baik ibu berbuka. Karena ibu seolah-olah tidak berpuasa dan ibu tidak mendapatkan pahala puasa. Rasulullah SAW sampai menyebutkan, kam min siyamin laisat lahu siyamahu ilal ju' wal ats. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Dikarenakan diantaranya ada dosa lisan. Kurang lebih ada 4 dosa lisan yang menghilangkan pahala puasa kita. Apa dosa lisan yang menghilangkan pahala puasa kita? Di antaranya al-kizbu, bohong. Awas ya. Ananda jangan berbohong. Apalagi di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan pun berbohong tidak boleh. Kalau di bulan Ramadan kita berbohong, maka meskipun kita berpuasa, pahala puasanya akan lenyap, akan hilang. Al-kidbu. Yang kedua, wan namimatu. Namimah itu memprovokasi, mengadu domba. Si A dan si B, kita adu domba dengan lisan kita. Itu namimah. Orang yang namimah di bulan puasa, itu tidak akan mendapatkan pahala puasanya illal ju' wal ats, kecuali lapar dan haus. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jaga lisan. Jangan sampai lisan kita titipan dari Allah Subhanahu wa taala digunakan mohon maaf ya Nanda. Digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Digunakan untuk mencaci maki, digunakan untuk berbohong, digunakan untuk berdusta, digunakan untuk mengadu domba. Jangan sampai, apalagi di bulan Ramadan itu pahalanya akan hilang. Makanya nanti saking Allah melihat manusia ini banyak yang berdusta, saking lisan ini banyak sekali berbohongnya, di dalam surah Yasin di ayat yang ke-65 nanti ketika di mahkamah Rabbaniyah, ketika dihukum oleh pertanyaan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu di surah Yasin diberikan gambaran al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, tidak lagi bicara. Kenapa ya si mulut banyak bohongnya? Ketika bicara mulut itu banyak dustanya. Makanya pada hari itu dikunci mulut, tidak bisa bicara apa-apa lagi. Wa tukallimuna aydihim yang berkata tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum yang bersaksi terhadap apa yang kita lakukan di kaki-kaki kita. Maka nanti Allah tidak akan bertanya kepada mulut kita, tapi bertanya kepada tangan, kepada mata, kepada kaki, kepada seluruh anggota badan kita. Kenapa mulut tidak ditanya? Banyak dusta, banyak bohong. Seperti itu. Jadi ini poin nomor kedua. Poin nomor kedua, orang yang sangat dirindukan oleh surga itu adalah hafidil lisan. Hafidil lisan. Hafidil lisan itu adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kita bisa lihat firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Nah, ada wala tajassasu. Jangan pernah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kita menghina salah satu di antara teman kita yang lain. Ayuhibbu ayyakula lahma akhi maitan fakaritum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apakah kita suka, apakah kita senang apabila kita memakan daging dari mayat teman kita yang sudah meninggal dunia?
Artinya orang yang suka membicarakan keburukan, kejelekan orang lain, itu sama dengan orang yang senantiasa memakan daging bangkai rekannya sendiri. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Tawwab, Maha penerima tawab, Maha penerima tobat, Ar-Rahim, dan Maha pengasih. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari yang 2 poin. Pertama adalah talil Quran, baca Al-Quran. Yang kedua adalah hafidil lisan. Orang yang sangat dirindukan surga itu satu, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa dirindukan oleh surga itu adalah wamut'imil ji'an. Wamut'imil ji'an itu artinya orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Tapi awas jangan salah mengartikan Ananda. Misalkan sekarang kan bulan Ramadan, siang hari banyak orang yang lapar, kita kasih makan biar kita dirindukan surga, bukan seperti itu. Itu salah. Yang lebih cocok, yang lebih tepatnya nantilah pas waktu maghrib. Ya. Kita memberikan makan kepada orang yang sedang lapar ketika sudah waktunya berbuka puasa. Ataupun kalau dalam bulan-bulan biasa, kita bisa memberi makan kepada fakir miskin, kepada yatim, kepada du'afa, kepada fukoro, kepada masakin. Sampai memberi makan ataupun kita dermawan kepada orang yang membutuhkan ini menjadi ukuran barometer tingkat kekuatan keagamaan kita. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan dusta kalian beragama kalau kalian masih membentak anak yatim, kemudian kalian semua masih pelit terhadap fakir dan miskin. Itu di dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Apakah kalian tahu siapa sih orang yang mendustakan agama itu? Padahal kala dia dulu yatim. Dia yang suka menghardik orang-orang yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan senantiasa menahan ataupun tidak pernah mau memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Jadi ini, Anda sekalian, kita bisa bersedekah sekemampuan kita. Man kana lahul malun falyatasaddaq bimalihi. Apabila kita punya harta, bisa kita bersedekah dengan harta. Tidak punya harta, waman kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Bisa sedekah dengan ilmu. Waman kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Bisa sedekah dengan kekuatan kita. Apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, jadikanlah kebaikan-kebaikan. Ya, jadikanlah tangan kita menjadi tangan yang berakhlak. Jadikanlah mata kita menjadi mata yang berakhlak. Jadikanlah anggota tubuh kita menjadi anggota tubuh yang senantiasa berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi ini poin ketiga, orang yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang yang memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Orang yang memberi ilmu kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita lihat potensi yang ada dalam diri kita itu apa. Kemudian kita lihat orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekeliling kita. Kita bantu. Apa poin yang keempat? Poin yang keempat, orang yang senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah washaimi fi syahri Ramadan. Orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Keempat ini kesempatan buat kita sangat luar biasa di bulan ini, Ananda. Membaca Al-Quran. Oh, mumpung masih bulan Ramadan, baca Al-Quran. Baca dengan sangat luar biasa. Menjaga lisan. Jaga lisan kita jangan sampai puasa kita ini sia-sia. Kemudian memberikan makan kepada orang yang lapar, kita bisa sedekah. Ya, kepada fakir miskin, kepada siapapun, apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Washaimi fi syahri Ramadan, ini sudah jelas kewajiban buat kita, tidak ada uzur, apalagi laki-laki, tidak ada haid, tidak ada nifas, ada juga nanti ruhsah-ruhsah buat kita yang sakit dan lain sebagainya. Misalkan di dalam Al-Qur'an ada ruhsah untuk tidak puasa Ramadan. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Bisa kalau kita sedang sakit ataupun berada di perjalanan yang melelahkan, berada di perjalanan yang cukup jauh, kita bisa menggantinya di hari yang lain. Baik, ini tentang
empat golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mempraktekkan keempat hal ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Baik Ananda yang Bapak banggakan, masih ada waktu sekitar 15 menit untuk diisi oleh tanya jawab ataupun Ananda ada yang ingin menambahkan dari materi yang Bapak sampaikan ataupun ingin meluruskan barangkali karena Bapak juga manusia memiliki sifat khoto dan nisyan, terkadang ada salah, ada lupa. Barangkali dari materi yang Bapak sampaikan ada yang keliru, ada yang salah ataupun ada yang ingin diperbaiki oleh Ananda. Dipersilakan Bapak persilakan kepada Ananda semuanya untuk mengacungkan tangan, baik itu bertanya ataupun ingin memberikan tambahan ataupun ingin memberikan sharing-sharing yang lainnya beserta rekan-rekan yang lainnya. Dipersilakan. Masih ada waktu sekitar sekarang pukul 9.42. Adalah sekitar 15 menit ataupun 10 menitan lagi. Dipersilakan Ananda. Ustadz, izin bertanya, Tad. Ya, silakan. Maksudnya diturunkan Al-Quran itu apa ya, Tad? Maksud Bukannya, apa? maksudnya diturunkannya Al-Quran itu maksudnya apa, Tad? Bukannya dituruninnya itu ayat per ayat gitu Al-Quran. Oh ya, siap Ananda. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Ataupun Bapak jawab dulu satu persatu? Jawab dulu aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak Brunei Taba. Kak? Ya, Brunei Taba. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa maksud diturunkannya Al-Quran itu apa sih? Bukannya Al-Quran itu diturunkannya ayat per ayat. Baik. Anda perhatikan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi turun Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Di ayat yang lain di surah Ad-Dukhan, Ananda bisa baca ayat 1, ayat 2 surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kurang lebih ayatnya seperti itu. Nanti kalau salah mohon dikoreksi. Bapak rada lupa lagi itu di surah Ad-Dukhan. Kurang lebih ayat 2. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Turunnya Al-Quran itu di malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di surah Al-Baqarah disebutkan di bulan Ramadan. Yang kedua di surah Ad-Dukhan disebutkan di malam yang diberkahi. Ketiga di surah Al-Qadar. Ananda bisa lihat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu adanya, Pak? Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Kalau bulan yang diberkahi bulan apa, Pak? Bulan Ramadan. Kemudian kenapa disebutkan bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran? Nah, Ananda harus lihat proses turunnya Al-Quran. Bagaimana Pak proses turunnya Al-Quran? Proses turunnya Al-Quran. Satu, kalau Bapak gambarkan, Bapak tidak bawa Ventab ya. Ini aja. Kelihatan tangan Bapak enggak? Cek. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini Bapak contohkan saja ya. Satu, Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfud. Dari mana? Dari Allah ke Lauhil Mahfud. Diturunkan laisa biharfin wala bisautin. Dengan bahasa-bahasa Allah, dengan semuanya itu asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Quran yang sekarang bukan asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang diturunkan dari Allah ke Lauhil Mahfud itu adalah bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana laisa biharfin wala bisautin, tanpa huruf, tanpa suara. Paham ya? Itu nanti Ananda bisa diperdalami dalam ilmu tauhid tentang sifat kalamnya Allah. Itu kalam dal, ada kalam manlul. Nah, turun dari Lauhil Mahfud, dari Allah ke Lauhil Mahfud. Kemudian
dari Allah ke Lauhil Mahfud itu turunnya kapan? Itu tidak ada yang mengetahui. Ulama sepakat tidak ada yang tahu kapan turunnya dari Allah ke Lauhil Mahfud, karena di Lauhil, Ananda nanti cari juga untuk tambahan ilmu. Lauhil Mahfud itu apa? Kemudian apa saja yang ada di Lauhil Mahfud. Itu tugas dari Bapak. Maksud tugas itu nanti cari aja untuk tambahan ilmu. Nah, turun di antaranya Lauhil Mahfud itu adalah mencatat Al-Quran. Turun dari Allah ke Lauhil Mahfud. Tidak ada yang tahu tanggal berapa turunnya, bulan apa turunnya, kapan turunnya. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat pun, para nabi pun tidak diberitahu kapan turunnya. Lalu dari Lauhil Mahfud turun lagi ke Sama'id dunia, langit dunia. Atau langit dunia ada yang menyebutkan sebahagiannya sebagai Baitul Izzah disebutnya. Ya, dari Lauhil Mahfud turun ke Baitul Izzah ataupun Sama'id dunia. Ataupun yang lainnya menyebutkan tempat peredarannya bintang. Kita sepakati saja satu ya. Turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah ya. Turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Itu tadi turunnya dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfud, tidak ada yang mengetahui kapan turunnya, bulan apa, kapan terjadinya, bagaimana prosesnya. Kemudian tidak ada yang tahu seperti apa. Tapi dari Lauhil Mahfud diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sama'id dunia, ke Baitul Izzah. Kapan diturunkannya? Itulah yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an, diturunkannya bulan Ramadan. Itulah yang disepakati oleh para ulama. Diturunkannya tanggal 17 bulan Ramadan. Itulah yang dimaksud oleh Al-Quran. Diturunkannya adalah pada malam Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud oleh surah Ad-Duhan. Fi lailatim mubarakah. Diturunkan di malam yang diberkahi. Yaitu turunnya Al-Quran sekaligus. Sekaligus itu gimana Pak? Dari mulai suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah ataupun ke Sama'id dunia. Itu semuanya Ananda sekaligus turun. Dari surah Al-Fatihah ke surah An-Nas. Semuanya turun ke sana. Lalu bagaimana lagi Pak prosesnya? Nah ini yang tadi ditanyakan oleh Kak Brunei Taba. Bagaimana proses turun lagi Al-Quran dari Baitul Izzah alias Sama'id dunia itu dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun secara berangsur-angsur. Satu, kadang turun sesuai kebutuhan. Yang kedua, kadang turun menjawab kejadian yang sedang terjadi pada saat itu. Yang ketiga, kadang turun ayat Al-Quran itu tanpa ada sebab apa-apa. Kalau turun ada sebabnya, disebut dengan dalam ulumul Quran, ilmu ulumul Quran disebutnya asbabun nujul. Kalau sebab turunnya hadis disebut asbabul wurud. Sebab turun-turunnya ayat Al-Quran disebut asbabun nujul. Nah, mohon maaf Bapak ya, masih batuk. Jadi dari Sama'id dunya alias dari Baitul Izzah itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu benar sekali apa yang disampaikan oleh Kak Brunei Taba, itu turun secara berangsur-angsur. Selama berapa tahun Pak? Selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sering dibulatkan oleh kita itu selama 23 tahun. Periode Mekah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Setelah diangkat Nabi menjadi Rasul, Rasul jadi Rasul 40 tahun. Kemudian dakwah selama 23 tahun, 40 tambah 23, 63 tahun. Jadi proses turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kita bulatkan selama 23 tahun. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu Ananda. Nah benar, turunnya kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Kadang sesuai dengan peristiwa yang ada. Misal contoh yang sudah kita bahas saja.
Misal turun surah Al-Lahab, kenapa? Saat itu ketika Abu Lahab menghina, memaki-maki Rasulullah SAW dengan sebutan taban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, tabat yada abi lahabi wa tab. Ataupun asbabun nuzulnya ayat tentang puasa misalkan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Itu turunnya pada hari Senin, ya kan? Pada hari Senin tahun kedua Hijriah. Itu turun untuk adanya perintah puasa. Turun surah yang pertama itu kapan? Turun surah yang pertama itu yaitu pada 17 Ramadan ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Turun surah terakhir, kebanyakan ulama menyebutkan surah Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi begini, Bapak simpulkan. Proses turunnya Al-Quran. Satu, dari Allah ke Lauhil Mahfud, tidak ada yang tahu seorang pun. Hanya Al-Quran menyebutkannya saja, fi lauhim mahfud. Udah gitu aja. Ya, jadi langsung ke Lauhil Mahfud. Tidak diberitahu kapan, waktunya kapan, seperti apa. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah ataupun Sama'i Dunya disebutnya itu sekaligus dari mulai suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, dari sana, dari Baitul Izzah atau Sama'i Dunya, langit dunia, diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Kurang lebih seperti itu, Kak Brunaita, Pak. Dapat dipahami barangkali? Dapat. Siap. Kak Muhammad Kailendra, silakan, sudah mengacungkan tangannya. Silakan, Ananda. Bisa menambahkan ataupun bertanya, boleh. Dibuka dulu mute-nya. Kak Muhammad Kailendra. Cek. Apa? Raise hand. Siapa yang raise hand lagi? Oh, Kak Muhammad Rijal. Silakan, Kak Rijal. Muhammad Rijal. Gini Ustadz, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan untuk dirindukan surga itu kita harus memiliki satu ciri saja atau semuanya gitu? Ya. Itu satu ciri saja pun sudah sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi semuanya. Tentu kita bisa melakukan semuanya kalau tanpa uzur. Soalnya begini. Di bulan Ramadan ini untuk laki-laki kalau tanpa uzur, kita mau tak mau harus melakukan puasa Ramadan. Betul tidak? Ya. Kemudian yang kedua, mau tak mau harus jaga lisan. Yang ketiga, mau tak mau harus baca Al-Quran. Kemudian yang keempat, mau tak mau kalau kita punya rezeki yang lebih, kita itu harus bersedekah kepada fakir miskin. Apakah untuk dirindukan surga itu kita harus memiliki semuanya ataupun salah satunya? Sebetulnya keempat ini saling berhubungan. Maksud saling berhubungan begini. Percuma seseorang yang sering kali tilawatil Quran kalau tidak pandai menjaga lisannya. Makanya tadi Bapak bacakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin, ataupun di dalam surah Al-Baqarah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, baca hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'annya pun bukan hanya dibaca, karena di sana disebutkan talil Qur'an. Talil Quran itu selain membaca, tapi mempraktekkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya gimana, Pak? Selain dibaca, misalkan kita tadi baca surah Al-Hujrah, maka setelah baca surah Al-Hujrah, kita jaga lisan kita. Paham tidak, Kak? Setelah baca surah Al-Hujrah, misalnya kita jaga lisan kita. Setelah kita baca surah Al-Baqarah, ayat 183, kalau menemukan bulan Ramadan, kita puasa di bulan Ramadan. Itu saling berhubungan. Wow. Itu maksudnya ya. Jadi saling berhubungan satu sama lain itu di sana maksudnya. Tapi kalau misalkan di bulan yang lain sedang tidak bulan Ramadan, maka untuk puasa Ramadan itu jadi tidak ada. Menjaga lisan tetap wajib. Kemudian memberikan makan kepada orang yang kelaparan, kalau kita diberikan rezeki yang lebih itu tetap wajib. Kita tetap wajib zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal itu kalau kita sudah nisab wajib zakat. 1 tahun 1 kali wajib zakat.
gitu ya, untuk orang-orang yang lebih, untuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah rezeki yang tidak ada, tidak lebih, itu mah jadi mustahik, jadi haknya menerima zakat. Jadi pertanyaan dari Kak Rijal, apakah salah satunya atau semuanya? Tergantung situasinya. Kalau misalkan kebetulan lagi di bulan Ramadan, maka semuanya dengan Ramadannya itu ke bawah. Kalau misalkan Kak, Pak, saya baru bisa baca Quran saja, ya itu saja terlebih dahulu. Nanti jaga lisan diperbaiki lagi. Kemudian nanti untuk sedekahnya kita diperbaiki lagi. Dan bulan Ramadannya juga diperbaiki lagi. Kurang lebih jawaban dari Bapak seperti itu Kak Rijal Muhammad Ridwan. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Silakan. Ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang lain lagi? Tanya lagi, Tat. Boleh, silakan. Kan tadi Al-Quran itu kan diturunkannya berangsur-angsur ya. Betul. Nah, kenapa sekarang Al-Quran itu jadi surat Al-Fatihah terus Al-Baqarah nyampe ke Anas gitu? Enggak sesuai dengan itunya, Tat. Pas diturunkannya gitu. Oh iya, siap. Jadi tidak apa ya? Tidak al-alaq terlebih dahulu gitu ya. Iya. Tidak al-alaq, kemudian tidak al-mudassir, tidak al-mujamil begitu. Iya, gitu. Al-Qur'an 30 juz. Ini saya Bapak tanya dulu. Al-Qur'an berapa juz, Kak? 30. 30 juz. Berapa surah? 114. 114. 114 surah. Ada berapa ayat? Ada yang tahu berapa ayat Al-Qur'an? Berapa ayat? Coba acungkan tangan salah satunya sebelum Bapak jawab ya. 6.646 gitu kan? Lupa. Ya. Terkadang kebanyakan menyebutnya 6.666 ayat, ya kan? Nah, itu sebetulnya yang 6.666 ayat itu bukan misalkan Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirrahmanirrahim 2. Nah, bukan gitu. Yang 6.666 ayat itu tentang isi utama Al-Quran, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada 6.666 ayat. Begini maksudnya. 1000 ayat tentang ayat perintah, 1000 ayat tentang ayat larangan, 100 ayat tentang ayat doa, sekian ayat tentang ayat kisah-kisah, sekian ayat tentang ini, dijumlahkan jadi 6.666 ayat. Di dalam satu ayat itu bisa saja ada perintah, ada larangan. Kalau ayat, misalkan An-Nas Al-Falaq itu sudah 11 ayat, misalkan Al-Ikhlas ditambah Al-Ikhlas sekian ayat. Nah, kalau di jumlah-jumlah ayat seperti itu, kalau dalam penulisan Kufi itu 6.236. Nah, 6.236 ayat. Kalau Al-Qur'annya Al-Qur'an Kufi ataupun Al-Qur'an yang ada di kita. Itu 6.236 ayat. Itu sebetulnya aslinya kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirrahmanirrahim 2. Nah, itu baru 6.220 apa? 6.236. Nah, itu 6.236 ayat. Kalau yang 6.666 itu adalah kandungan isi Al-Qur'an. Pertanyaan dari Kak Brunait ini cukup luar biasa bagus. Pak, kenapa? Kan dulu ayat Al-Qur'an itu turunnya Al-Alaq dulu 5 ayat. Kemudian setelah itu ada yang menyebut Ad-Duha, ada yang menyebut Al-Mujamil, ada yang menyebut Al-Mudassir. Kenapa sekarang jadi Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian apa lagi? An-Nisa, kemudian Al-Maidah dan sebagainya sampai An-Nas. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Itu melalui proses tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa, Pak? Tauqifiyah itu penyusunan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat atas bimbingan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membimbing kepada Nabi dengan 4 rumus. Berapa rumus, Kak? 4 rumus. Nah, bimbingan dari malaikat Jibril. Do, hada, ba, da, hada. Rumus 1.
2. Do hada ba'da daka. Rumus 2. Rumus 3. Do daka ba'da hada. Rumus 4. Do daka ba'da daka. Maksudnya apa sih Pak? Do hada ba'da hada, do hada ba'da daka, do daka ba'da hada, do daka ba'da daka. Bisa hafal tidak? Hada hada, hada daka, daka hada, daka daka. Bisa? Apa maksudnya Pak? Do hada ba'da hada. Kata Jibril. Do hada ba'da hada. Simpan ayat ini setelah ayat ini. Kemudian yang kedua. Do hada ba'da daka. Simpan ayat ini setelah ayat itu. 3. Do daka ba'da hada. Simpan ayat itu setelah ayat ini. Paham ya? Yang terakhir. Do daka ba'da daka. Simpan ayat itu setelah ayat itu. Tersusunlah seperti itu, seperti sekarang. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tersusun rapi seperti itu melalui proses tauqifiyah atas anjuran dari Rasulullah SAW kepada sahabat dan atas bimbingan dari malaikat Jibril alaihi salam. Seperti itu Kak Brunei Taba. Paham ini? Paham ya? Jadi memang awalnya turun Al-Quran itu ini dulu. Tapi nanti di akhir dibereskan melalui proses tauqifiyah itu. Kata Jibril, simpan ini setelah ini, simpan ini setelah itu, simpan itu setelah ini, simpan itu setelah itu. Jadi seperti ini Al-Quran yang ada pada saat kita baca kali ini. Pak, apakah keaslian Al-Quran itu terjaga? Allah sendiri yang berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jangan takut, jangan gentar. Allah yang menurunkan Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak ada intervensi dan investasi manusia, dan satu-satunya kitab yang mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala hanya Al-Quran. Seperti itu Ananda. Dijamin keasliannya. Aduh, Bapak sekarang ngajar lagi Ananda sebetulnya di kelas 10 MIA 1. Dan sekarang waktunya udah pukul berapa Kak di daerah Ananda masing-masing? Di Bapak 10:03 Tat. Sama berarti ya, di Bapak juga 10:03. Mohon maaf ya kalau misalkan nanti kalau ada pertanyaan secara pribadi boleh japri saja lah langsung ke Bapak ataupun di grup kelas kita ya. Di grup Pak ada yang ingin ditanyakan ini. Bapak bukan berarti tidak mau lebih lanjut tanya jawab, akan tetapi ada kewajiban yang lain, Bapak harus masuk di kelas yang lainnya, di kelas 10 MIA 1 sekarang bagian Bapak juga sama. Mohon maaf atas segala kekurangan, hilaf dan salahnya. Kemudian apa yang Bapak sampaikan nanti boleh Ananda tanyakan lagi kepada yang lainnya. Barangkali ada perbedaan ataupun Bapak salah menyampaikan, mohon nanti ditegur ya. Kalau misalkan Bapak menyampaikannya salah. Itu juga yang Bapak ketahui, yang Bapak pahami dari kitab-kitab, dari hadis-hadis, dan dari guru-guru kita semuanya. Ya, semoga ada manfaatnya. Kita tutup saja sama-sama dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilaf dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tat. Ya, sama-sama. Bapak izin lab duluan ya. Siap Tat.